Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sweri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini kita akan menguraikan mengenai salah satu pendekatan yang dilakukan oleh sosiologi, yaitu pendekatan interaksionalisme simbolik. Pendekatan-pendekatan sosiologi ini merupakan materi tambahan untuk mata kuliah sosiologi pemerintahan. Namun, pendekatan interaksionalisme simbolik ini merupakan hanya bagian salah satunya dari pendekatan sosiologi. Nah, kita akan coba menguraikan dan akan kita buktikan dengan video prakteknya di lapangan. Salah satu jenis pendekatan utama dalam sosiologi ialah interaksionalisme simbolik. Interaksionalisme simbolik memiliki perspektif dan orientasi metodologi tertentu, seperti halnya pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ataupun pendekatan-pendekatan lain pada kajian sosiologi. Interaksionalisme simbolik lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek subjektif kehidupan sosial mikro daripada aspek-aspek objektif yang bersifat makro dalam suatu tatanan dan sistem sosial. Memang pada awal lahirnya, pendekatan ini hanya dipakai untuk meneliti perilaku manusia pada tataran individu, bukan pada keseluruhan masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, interaksionalisme simbolik juga mengembangkan studi pada tatanan makro sosiologis. Menurut Muhajir, proposisi paling mendasar dari interaksionalisme simbolik ialah perilaku dan interaksi manusia dapat dibedakan karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Mencari makna di balik kenyataan dan sensual menjadi sangat penting dalam interaksionalisme simbolik. Karena itu, landasan filosofis dari interaksionalisme simbolik ialah fenomenologi. Diilhami dari karya John Dewey, Charles Horton Cole, George Herbert May, dan Herbert Blumer, interaksionalisme simbolik berpandangan bahwa manusia memperoleh makna sesuatu dari dua cara. Pertama, makna dipandang secara intrinsik melekat pada objek atau benda, peristiwa, fenomena, dan sebagainya. Kedua, makna dapat diartikan sebagai penambahan nilai secara psikologis yang diberikan seseorang pada suatu benda, peristiwa, dan sejenisnya. Dengan demikian, makna itu menempel pada benda, peristiwa, fenomena, dan seterusnya sebagai bagian dari proses sosial di mana peristiwa itu terjadi. Sejalan dengan pendapat tadi, menurut Arifin, pandangan tentang fenomenologis sifat yang paling mendasar bagi pendekatan interaksionalisme simbolik ialah asumsi yang menyatakan bahwa pengalaman manusia itu diperoleh dengan perantara interpretasi. Objek atau benda, orang, situasi, peristiwa atau fenomena itu sendiri tidak akan memiliki maknanya sendiri tanpa diberikan pemaknaan kepada hal-hal tersebut. Makna yang diberikan itu bukan kebetulan. Dalam pandangan interaksionalisme simbolik, orang berbuat sesuatu yang selalu diiringi dengan menginterpretasikan, mendefinisikan, bersifat simbolis yang tingkah lakunya hanya dapat dipahami peneliti atau para pelakunya yang jalan masuk ke dalam proses pendefinisian melalui pengobservasian yang terlibat langsung. Nah, ini berikut kita berikan contoh kejadian yang nyata bagaimana petugas dari Satgas Pangan langsung praktek dengan pendekatan interaksionalisme simbolik. Mereka melakukan kerja dan fungsinya untuk mengetahui bagaimana harga pasar, bagaimana mereka ingin mengetahui
ramai atau tidak, bagaimana mereka ingin menekan harga pasar, mereka langsung melakukan dengan pendekatan interaksionalisme simbolik ini. Mereka tidak memainkan perannya sebagai petugas, namun mereka memainkan perannya sebagai masyarakat biasa, sebagai konsumen yang berbelanja. Nah, berikut ini videonya. Para petugas ini tidak seperti petugas biasanya. Mereka yang bertanya, yang mengintimidasi misalnya, atau menekan kepada masyarakat sehingga mereka mendapatkan data dan informasi. Sebaliknya, para petugas Satgas Pangan ini, mereka tidak diketahui bahwa mereka ini adalah petugas Satgas Pangan. Tetapi mereka datang masuk ke pasar, mereka bertanya, mereka berbelanja, seperti layaknya konsumen biasanya, seperti layaknya masyarakat yang berbelanja seperti biasanya. Sehingga masyarakat sangat mudah berkomunikasi karena seperti layaknya penjual dan pembeli. Lalu mereka bertanya tentang harga bawang, harga cabai, harga sayur, bahkan mereka bertanya tentang harga daging. Selain itu mereka bukan hanya mendapatkan informasi ataupun data tentang harga yang berlaku pada saat itu di pasar. Mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang situasi pasar, apakah ramai atau tidak, apakah ada lonjakan, atau apakah ada permainan-permainan harga yang lainnya yang tidak diketahui oleh para penjual. Namun para petugas ini akan menginterpretasikan atau memaknai secara sendiri. Lalu para petugas ini menggunakan cara seperti ini, apakah menggunakan biaya? Tentu tidak. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan mereka merupakan biaya pribadi yang biasanya mereka gunakan untuk berbelanja. Namun saat ini mereka mengeluarkannya berbelanja sambil menjalankan tugas. Sehingga hemat untuk biayanya. Nah, hal ini perlu dicontoh oleh para pelaku, birokrat, ataupun para petugas lainnya. Sehingga jalannya roda pemerintahan akan low budget dan akan mendapatkan data yang konkret secara empiris karena turun ke lapangan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang interaksionalisme simbolik. Semoga pemerintah dan para pelakunya yaitu birokrat dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena mengadopsi teori-teori dan konsep-konsep yang ada. Dan kerja mereka lebih optimal dan efektif. Dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi tambahan yang lainnya mengenai sosiologi pemerintahan ataupun materi-materi perkuliahan yang lainnya. Untuk itu silakan Anda subscribe, like, komen, dan share video ini sehingga orang lain juga dapat mempelajari tentang pendekatan interaksionalisme simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.